Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 203 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Masa Lalu Tromire part kelima. Pada chapter sebelumnya, Tromire yang melihat Amizu pergi menggunakan bangau ajaibnya bertanya-tanya ingin kemana Amizu pergi. Beralih ke tempat Amizu, dia bertanya kepada Enkidu, kau taruh mana kapal uapnya? Lalu Enkidu pun menjawab, dia menyimpan di sekitar sana. Tidak ada tempat lain yang bisa menyembunyikannya. Aku menaruh kapal uap itu di dalam pulau terapung itu. Pulau terapung ini adalah tempat kami memutuskan untuk menetap dan pertama kalinya aku mulai tinggal bersama Tromere. Tiba-tiba Tromere keluar dari sebuah kuil tersebut. Lalu Amisu sudah menduga bahwa kau yang menyuruhnya membawaku ke sini. Kemudian Tromere bertanya, kau mau pergi kemana tanpa berpamitan padaku, Amizu? Lalu Amizu sadar karena di tengah perjalanan merasa aneh. Ternyata Luslek yang bersamanya adalah Enkidu. Lalu Tromere masih bertanya, kenapa kau pergi tanpa pamit dan meminta Amizu untuk kembali pulang ke rumah. Terjadi drama di antara mereka. Tromere paham Amizu ingin keluar dari rumah. Tapi setelah hari itu kita sudah berhenti menaiki menara. Lalu Amizu membantah, karena itulah bukan keputusannya. Jadi belum bisa menerimanya. Tromere pun menjelaskan untuk jangan memaksa, pintunya sudah tertutup. Lagi-lagi Amizu membantah bahwa ini belum selesai karena kami akan membuka pintunya kembali. Tromere mengingatkan bahwa Amizu tidak bisa begitu. Bukankah kau juga ingat apa yang kita alami di hari itu? Orang-orang yang memperlakukan kita seperti dewa saat kita menaiki menara, setelah tahu kita menutup pintunya, mereka berubah menjadi seperti hewan liar dan menghujani kita dengan kata-kata mengutuk. Memangnya apa salah kita pada mereka? Padahal kalau bukan karena kita, mereka hanya sampah yang tidak bisa naik kemanapun, apalagi ke puncak menara. Lalu kini kau ingin membukakan pintu dan menaiki menara sesuai keinginan mereka. Lalu Amisi pun menjawab, karena meski aku berencana tidak memaafkan mereka, pada akhirnya aku memiliki maksud yang sama dengan mereka. Sulit dipungkiri, tapi begitulah kenyataannya. Awalnya aku pun memutuskan untuk bersama kalian karena tidak bisa memaafkan mereka sepenuhnya. Tapi seiring waktu berlalu, aku semakin bertanya-tanya dan berpikir, seharusnya bukan seperti ini. Hanya karena membenci mereka, aku tidak boleh mengabaikan kebenaran dari alasan kalian menutup pintu menara. Dan kenapa generasi kita tidak boleh naik sampai ke puncak menara. Rasanya aku tidak bisa hidup dengan mengabaikan kebenaran seperti itu. Karena sebagai orang yang naik menara bersama kalian, aku berhak mengetahui kebenaran itu. Aku sama sekali tidak ingin mencela kalian. Aku hanya ingin bilang bahwa pikiranku berbeda dengan kalian. Kita tidak bisa hidup bersama dengan pikiran yang berbeda ini. Meski harus melawan, aku ingin menuntaskan petualanganku. Aku akan pergi, Tromire. Flashback masa lalu, Amizu berkata kesepian. Tidak, berdua saja cukup. Untuk selanjutnya kita hidup berdua saja di sini. Sekarang kita lupakan semua hal yang rumit dan menakutkan. Pikirkan saja bagaimana menghias rumah ini, baju apa yang akan dipakai besok, dan apa yang akan kita makan. Kotanya apa ini tidak masalah. Tentu saja sekarang aku bahagia, Tromere. Kita hidup seperti ini saja selamanya berdua. Lalu Tromere bertanya, bukankah kau yang mengajakku tinggal di sini selamanya, Amizu? Mendengar hal itu, air mata Amizu menetes. Sambil menahan air matanya, Amizu berkata, sekarang aku tidak bisa begitu lagi. Selama ini kau sudah banyak berubah. Aku tidak bisa melihat lagi dirimu yang seperti itu. Karena aku sudah tahu apa yang kau lakukan di rumah baru dan apa yang kau dan jahat inginkan. Kita berpisah saja di sini. Enkidu yang mendengar perbincangan mereka dan narator berkata,
akal itu hanya alasan. Enkidu tahu bahwa Tromere tidak berubah. Tromere masih mencintai Amizu. Tapi Amizulah yang berubah. Wanita itu ingin kabur karena perasaannya berubah. Amarah dalam diri Enkidu mulai meluap-luap. Amarah yang tidak bisa dia tahan lagi. Lalu pada panel ini Amizu berpamitan pada Tromere dan mengucapkan selamat tinggal sambil berpesan pada Enkidu, "Aku titip Tromere ya." Tutup pada chapter ini, tiba-tiba Enkidu mengeluarkan pedangnya dan menyerang membabi buta kepada Amizu. Kali ini entah kenapa Enkidu tidak bisa menahan emosinya. Saat akalnya kembali dan matanya terbuka, di hadapannya tergeletak sosok Amizu yang sudah tersayat-sayat oleh pedangnya. Di telinganya terdengar suara pekikan bangau yang memilukan panca inderanya. Sempat terputus karena suara memekakan telinga itu, kemudian diselimuti oleh kengerian Enkidu tidak dapat membendung marahnya itu. Setelah itu Enkidu yang sadar berkata apa yang sudah kulakukan. Lihat pembantaian Amizu, Romere yang berada di belakang Enkidu sangat terkejut. Baiklah, sekian pembahasan Torogat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.